Mau apa, cantik? Segelas air es. Ini segelas air es. Oh. Sisi lain tidak besar. Kamu bisa langsung pergi dan menggoyangnya. Oh, kamu saja pergi. Bisa kembali? Ini segelas air esmu. Pelayan, lihat apa yang terjadi. Ah. Kakak, kamu baik-baik saja? Siapa yang mengunciku di ruangan gelap itu? Baskara. Dia gila? Halo. 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 Maaf, Tuan Bayi, saya baru saja tertabrak mobil. Saya tidak bisa datang. Maaf. Dah. Halo. Hey, Cantik. Pergiala padaku. Yefei. Bicara di rumah saja. Oh, Saya sudah sadar. kenapa kamu membangunkanku? Kamu temanku? Kamu gila? Kamu tahu saya mabuk. Kamu menaruhku di ruangan gelap. Tidak tahukah saya takut? Tidak ada jendela di ruangan itu. Kamu mau menakut-nakutiku sampai mati? Tidak, Tuan. Siapa yang menaruhmu di ruangan gelap? Siapa yang berani? Kamu masuk sendiri. Kamu masuk dengan sukarela. Kamu senang saat masuk. Saya very camel. Saya tidak merasa takut sama sekali. Saya masuk sendiri. Nikahi saya. Biar saya lihat ini. Kenapa saya memeluknya dalam swafoto? Apa saya benar-benar masuk ke ruangan itu sendirian tadi malam? Apa saya masuk ke ruangan itu sendirian? Bagaimana menurutmu? Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Ada apa dengan uang ini? Dompetku cuma ada beberapa ribuan saja. Kenapa uangnya bisa sebanyak ini? Aku minum terlalu banyak. Aku tidak ingat apa yang membuatku tertawa. Aku tidak bilang kamu sudah sadar sekarang. Maserati. Wanita kaya. Ada banyak uang tunai di sini. Sebenarnya aku juga tidak menyangka ini akan terjadi. Bagaimana kamu bisa jatuh sejauh ini? Aku sudah jatuh. Jatuh kemana aku? Apa yang terjadi? Tolong, bisakah kamu ceritakan apa yang sudah terjadi? Menurutku, tidak ada orang normal di bar ini. Pakai kacamata hitam di tengah siang hari. Kamu tidak takut jatuh? Jangan bicara omong kosong. Jika mereka orang normal. Masih bisakah kamu nongkrong di sini? Tuangkan aku segelas air. Aku tidak minum alkohol, cuma air saja. Untuk apa kamu minum alkohol? Tuangkan aku segelas air es. Aku baru sadari. Aku akan lihat apakah bisa mengingat apa yang terjadi semalam. Nonas ya? Hello, Tony. Hei, kamu bilang, wanita zaman sekarang sungguh luar biasa. Pernikahan itu seperti pekerjaan, dan cinta itu seperti wawancara kerja. Cukup formal sekali. Jangan bicara padaku. Permisi. Selamat datang. Kopi, silakan. Berapa lama lagi pria itu wawancara? Nona Shie benar-benar cantik. Kulitnya juga bagus sekali. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita berusia 31 tahun. Aku 29. Ah, 5 menit. 5 menit. permisi. Ini kopi Anda. Nikmati kopimu.
Bukankah aku mirip itu? Itu aku. Itu foto kerjaku. Ibuku yang bantu upload. Nona, kamu merokok? Tidak. Oh, kalau gitu aku juga enggak. Kamu tahu, Orang-orang seusia kita. keluarga kita simas. Kita terpaksa ikut ken buta. Pertimuan macam-macam. Sebenarnya kita semua tahu. Kita cuma bohongi diri sendiri. Hei, Nona Shie, kalau tidak keberatan, boleh foto bareng? biar bisa lapor ke ibuku. Boleh. Kalau gitu aku juga satu. Oh, hei. Hei, Nona Shie, lepas kacamata hitamnya dong. Ini. cantik banget. Lebih baik dilepas. Oke. Hei, Kamu kenal Jia? Bukannya ini yang lempar cincin waktu itu? Jia ya? kok berubah banget? Bukannya dulu rambut pendek? Kok sekarang rambut panjang? Wih, Ayah. Cantik banget. Kamu juga. Aku ngomongin diriku. Hei, jangan gitu dong. Dia kelihatan bagus banget pakai baju itu. Dah, Kenapa kamu nggak coba? Mungkin bisa dapat duit. pergi sana. Kayaknya kamu juga bisa coba. Ada lagi. Yang mana? Cukup untuk hari ini. Aku duluan ya. Oke, Pergi sana, kamu. Senang bertemu. Sampai jumpa. Pak, hati-hati. Silakan datang lagi. Kamu, jenggotnya bagus. Ya. Oh, Sangat seksi. Ayo foto bersama. Ayo berfoto. Ini. permasai, jangan takut. Ini aku. 2, 3. Aku benci rambut panjang bagus. Hei, tunggu. kenapa kamu kencan buta di sini? Kupikir kamu cuma kerja di sini. Kamu kenapa? Minggir. Kenapa kamu di sini? Bukan masalah besar. Lumayan normal. Menurutku cowok tadi bagus. Kenapa kamu nggak suka? Kenapa kamu biarkan dia pergi? Maksudmu apa? Aku nggak setuju. Dia lebih feminin. Dan kamu maskulin. Kalian cocok. Pergi sana. Apa salahnya maskulin? Aku mau kencan buta. Iya, cowok tadi cukup bagus. Dia kerja di finansial, punya mobil dan rumah, bisa mandiri. Nggak kayak orang lain. Jual tubuh. Siapa yang kamu maksud? Siapa yang jual tubuh? Dompet ini punyamu, Ada apa? isinya banyak uang. Hei, apa? Di pekerjaanmu. Gampang cari uang, kan? Maksudmu apa dengan ini? Maksudmu apa dengan itu? Easy dong. Jangan ngomong sembarangan. Maaf, pelamar berikutnya saya sudah datang. Tolong minggir. Halo. Ya, saya. Saya sudah di sini. Oke. Kenapa kamu ke sana bikin onar? Cari masalah ya? Ini 100 yuan. Ceritain kejadian semalam. $200. Saya cuma mau tahu. Gimana saya jual diri? Dengerin saya. Kamu pulang dulu. Kemarin, kamu baru di sini. Jam sejeni hari ini kan? Kalau kamu nggak pulang, Dia nggak bakal kangen kamu.
Dia nggak bakal kangen saya kalau saya nggak pulang. Kalau nggak pulang, ngapain di sini? Nonton drama. Kamu mau putus? Kita putus ya udah putus. Sekarang mau pakai cinta sejati buat balikin saya. Ngapain kamu di sini? Saya besarin kamu susah payah. Cari ibu yang baik buat anak kan gampang? Saya nggak tahan ini. Nikah sama saya. Saya baik-baik sama kamu. Nikah sama saya. Nikah sama saya. Saya bakal lakukan kamu baik. Rasa. Hahaha. Dia semua lemah. Tapi saya semua otot. Ini main suling atau siau? Cowok itu nggak punya apa-apa. TAPI saya kaya. Asal kamu nikah sama saya janji hidup kamu enak. Kamu punya mobil dan rumah. Anak perempuan 1 juta. Dan 5 juta buat anak laki. Ngapain? Berani nolak uang saya? Ah, Ya. Sudah sangat larut. Kenapa Xie Xiaonuo belum pulang? Bu, orang-orang yang ibu temukan online itu terpercaya nggak? Jangan-jangan ada orang aneh? Masa nggak terpercaya? Aku pilih bareng Liu Xie dua-dua online. Kamu berani bilang gitu? Kamu sama Liu Xie dua-dua, yang tua dan yang muda. Kalian berdua bodoh banget. Kamu bilang dia belum pulang sampai segini malam. Jangan-jangan dia jatuh cinta? Atau pergi nonton sama orang? Ah, nggak mungkin. Kamu nggak kenal Xie Xiaonuo? kamu itu bekerja seperti kuli. Iya kan? Susah banget ya cari yang cocok? Santai aja. Santai aja. Kenapa nggak mau mengalah? Kamu masih jomblo. Gak gampang. Aku nunggu Suan Chai. Sauerkraut sudah pergi lebih dari 10 tahun. Kenapa masih nunggu dia? Ada apa dengan lebih dari 10 tahun? Kenangan yang sauerkraut tinggalkan sudah cukup. Aku nggak masalah sama sekali. Kenangan apa yang dia tinggalkan? Kecuali logat timur laut. Gak ada lagi. Lau Mau, kamu kan orang Shanghai. Sekarang bicara pakai logat timur laut. Ini bukti betapa dalamnya wanita ini meracunimu. Kamu masih nunggu dia. Oke. Jangan bahas pesan pribadi ini lagi. Sudah malam. Aku rasa kamu harus pulang sekarang. Aku lumayan capek hari ini. Aku cuma mau lihat semuanya baik-baik aja. Aku pulang istirahat dulu. Kalau aku nggak pulang, kamu belum bilang. Apa yang aku bilang? Apa yang terjadi tadi malam? Aku traktir kamu EXO. Oke? Harusnya bilang dari tadi. Apakah kita masih perlu melakukan ini? Akan minum bersama. Oke. Inilah yang terjadi. Itu saja. Apa pendapatmu? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Apa yang kamu pikirkan? Siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Aku masih tidak bisa memahaminya. Tapi setelah minum 2 gelas anggur, kenapa kamu memeluknya dan menangis? Sejak kamu pertama kali bertemu dengan istrimu, sampai meninggalnya istrimu, Kemudian tinggal bersama Yaya. mendirikan perusahaan, dan menjual rumah. Kamu menceritakan semuanya padanya. Kamu membuatnya menangis histeris sampai ingus keluar. Dia pakai menangis lebih banyak daripada kamu. Dan setelah itu, Dia mengeluarkan semua uang tunainya dari Mengeluarkan semua uang tunanya dan memberikannya kepadamu. Oh. Bilang bahwa kamu adalah ayah yang baik. Oh. Dia ingin menggunakan uang itu Untuk membantumu melewati masa sulit ini. dan menunggu kamu membaik. Membantu melewati masa sulit ini. oh. Lalu apa? Oh.
Apa yang terjadi padaku? Kemudian hari sudah terang. Dia pergi mengendarai Maserati. Kemudian hari sudah terang. Pergi. Ya, Tidak apa-apa. Kenapa bagiku ini terdengar sangat tidak nyata? Ini tidak nyata. Menurutmu apa yang nyata? Nona siya. Nona siya. Nona siya. Jam berapa sekarang? Maaf, kamu terlambat. Jam kerja saya sudah selesai. Waktu kerja. Hei, bukankah ini kencan buta? Sama saja. Hei, Nona siya. Bukankah ini hanya lelucon? Aku kembali. Kadang ilusi lebih baik daripada kenyataan. Aku kembali. Bagaimana hasilnya? Aku akan memberitahumu begitu aku dapat hasilnya. Aku sudah tahu itu. Aku akan memberitahumu begitu aku dapat hasilnya. Untuk membuktikan bahwa aku serius soal kencan ini. Dan apa yang aku katakan itu benar. Semua orang punya bukti video dan audio. 13 orang, 6 jam 38 menit. Semua orang bisa menikmatinya pelan-pelan. Singkatnya, hari ini adalah pengalaman yang sangat berarti bagiku. Pengalaman yang sangat berarti. Aku tiba-tiba menyadari bahwa ada begitu banyak orang seperti aku. Aku tidak pernah bertemu dengan banyak orang seperti ini. Berdasarkan pelajaran mengejutkan dari acara ini, aku memutuskan, mulai sekarang, kamu, siapapun itu, tidak satupun dari kalian boleh meminta aku untuk kencan buta lagi. Ya, aku dipaksa untuk kencan buta. Aku lebih baik kembali mencari Hauren. Oke, itu pidato penerimaanku. Oh, bukan. Itu saja yang ini aku akan tetap melakukan aku. Aku akan kembali tidur. Kalian bisa menikmatinya pelan-pelan. Aku percaya ini akan memberimu malam yang sangat menyenangkan. Selamat malam. Ya Tuhan. Ya Tuhan, siapa orang-orang ini? Aku akan baik padamu. Oh, Hei. kamu yang menilai. Aku tidak tahan lagi. Aku harus pergi. Anakku sudah tidak sabar. Siapa orang yang kita cari ini? Ini benar-benar. Aduh. Oh. Aku tahu Xie Xiaonuo sibuk. Tapi dia sibuk sedangkan aku tidak. Daripada Jiayong menjesek lalu kita sekolong. Lebih baik kita periksa dulu baru tunjukkan padanya. Oak, kamu mulai besok. Kalian harus persiapan bareng. APA untuk bantu Xie Xiaonuo pilih suami. Hah? Oh. Hahaha. Mama. Hey, lihat APA? Oke, kamu boleh pergi sekarang. Hahaha. Ini nggak baik. Kamu kayak orang tidur jalan. Hahaha. Selanjutnya. Kamu bodoh banget. Selanjutnya. Kok nggak ada orang? Bukannya masih ada lebih dari 20 orang antri? Ayah, coba lihat. Tenang dulu. Hei. Tolong aku. Hei, jangan lari. Tang. Aku mau main game. Enggak, kamu harus kerjakan PR dulu. Dengar enggak? Selesaikan PR dulu. Aku tunggu kamu rapat. Ayo, cepat. Rapat. Maaf, aku nggak tahu.
Semua pada dasarnya sudah di sini. Hei, nenek tua itu. Dia lagi istirahat di atas. Tekanan darahnya agak tinggi. Dia agak terstimulasi siang tadi. Stimulasi apa? Oke, mari kita mulai rapatnya sekarang. Jika kamu punya ide apapun atau saran, bisa langsung bicara. Menurut saya, arahnya sudah salah total. Xiao Nuo kan tidak buruk. Kenapa harus cari pasangan lewat internet? Siapa saja orang-orang di internet itu? Bisa kamu lacak keberadaan mereka? Kalian semua kan sudah melihatnya. Orang macam apa yang datang hari ini? Semua jenis orang aneh. Mencari lewat internet? Siapa yang nyiptain ide bodoh ini? Ini ide buruk yang bahkan gak masuk akal sama sekali. Baik. Apa topik kita hari ini? Ini semua karena kencan buta Xiao Nuo. Yang saya maksud saya adalah menyeleksi dulu pria untuknya. Tapi saya tidak menyangka bakal banyak pria aneh yang datang. Haha. Batuk. Psikolog kira sudah terus-menerus sosialisasikan bahaya kencan online. Menurut saya itu benar sekali. Memang masuk akal. Apa yang masuk akalnya? Kencan online itu tidak bisa dipercaya. Dan biro jodoh pun juga tidak bisa dipercaya. Semuanya tidak bisa dipercaya. Kalau gitu, Xiao Nuo tidak perlu jatuh cinta. Dan tidak perlu menikah. Kalian semua orang yang datang belakangan. Kalian cuma tahu menolak, dan menolak. Kalau gitu, kalian kasih saran dong. Menurut saya Xiao Nuo harus disempitkan pilihan. Hanya kalangan elit saja. Kita semua tahu apa syarat yang diinginkan Xiao Nuo. Dan juga keberanian. Semua orang di sini tahu ITU. Dia harus bersama elit VIP. Yang bisa menangani dia. Hei, menurut saya ITU masak aku. Kalau kita kenalkan Xiao Nuo dengan General Manager Wilayah China Blizzard, Itu akan. Dia pasti akan setuju. Kau kakapar, kau benar. Tapi di mana kita bisa menemukan orang seperti itu? Selain itu, orang dengan kriteria seperti itu mungkin bahkan tidak menyukai Xiao Nuo kita. Baiklah. Kalau kau bicara begitu, bukan yang buruk, bukan juga yang baik. Singkatnya, Xiao Nuo tidak bisa menikah. Kalian semua sudah menyelesaikan masalah kalian dan hidup bahagia. Lalu tinggalkan Xiao Nuo sendirian. tidak Bu. Semua orang hanya mengeluarkan ide. Intinya kita mendengarkan pendapatmu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Oak, kalau memang begitu, saya akan bicara beberapa kata. Saya sudah menulis laporan. Dan sekarang saya akan bacakan untuk kalian. Bu, tunggu sebentar. Bu, tunggu sebentar. Setelah sehari merangkum dan melakukan refleksi diri, saya berpikir bahwa untuk kencan buta Xiao Nuo sebagai pemimpin, yaitu Wang Xinyan, dalam penyusunan kebijakan dan garis, saya membuat kesalahan arah. Bu, kami juga tidak melakukannya dengan baik. Kita seharusnya tidak dari awal mencari pasangan, membatasi pencarian hanya ke orang asing. Sebaliknya, kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada, mulai dari lingkungan sekitar kita, dan menyelesaikannya satu persatu. Jadi maksudnya, mulai dari hari ini, seluruh keluarga kita akan bertindak. Lu Yi, Gojing, Kami sendiri di sini. Bu, kami semua di sini. kamu punya jaringan pertemanan yang luas. Banyak orang berkualitas di sekitarmu. Dan sumber daya yang melimpah. Liu Yi kenal banyak pengusaha besar. Dan tokoh pemerintahan serta bisnis. Guoqing bergerak di bidang sastra. Serta Sendikiawan dan Pakar berpendidikan tinggi dan IQ tinggi. Saya harap kalian bisa berusaha sebaik mungkin mengumpulkan informasi tentang orang lajang untuk Xiao Nuo dan memberikan umpan balik tepat waktu. Mengingat hal ini, saya sudah menetapkan indikator tugas awal untuk mereka. Dalam seminggu, setiap orang memilih 3 target, tidak perlu yang elit atau VIP. Cocok saja sudah bagus. Ibyo. Ya. Ibyo, di sekolah Guoqing, kebanyakan adalah dokter,
Mereka semua sudah cukup tua saat lulus, terutama di jurusan sinologi. Ya, ya. Asal pilih dengan teliti, pasti ada yang cocok. Di universitas bergengsi itu, tidak ada yang masih bujangan. Menurut saya urusan ini harus dilakukan tanpa meninggalkan jejak. Kalian tahu Xiaonuo sudah bilang jelas. Tidak mau dijodohkan. Kalau kita paksa dia untuk dijodohkan, Apa akibatnya? Bukan cuma dia tidak mau menikah. tapi juga bisa menyinggung teman yang kita kenalkan. Pendapat saya, Kita harus mengikuti minatnya. kita bisa mulai dari pekerjaan. Untuk memancing Xiaonuo. Biar dia dengan inisiatif, sukarela, dan sadar. Untuk dijodohkan dengan orang yang kita kenalkan. Bukankah itu bagus? Menurutmu ide saya bisa diterapkan? Bisa, Bu, Bagaimana menurut ibu? sekarang punya sumber daya apa? Kebetulan, saya punya klien. Dia agen utama wilayah selatan untuk video daring. dia punya gelar ganda. Dan dia seorang lulusan luar negeri. Dia berusia 38 tahun. 2 hari lalu dia mengeluh padaku. Bilang keluarganya memaksanya menikah. Dia sangat khawatir. Kondisinya bagus. Apa dia suka Xiaonuo? Ya ampun, Suka atau tidak? kamu harus temui dulu. Hei, bukankah Xiaonuo yang bilang? Dia perlu promosi online untuk gamenya? Mana kesani? Coba kita jodohkan mereka. Hei, kakak. Kyono Sin. Pas sekali, pas sekali. Baru dapat teh Junmei terbaik. Koba sisip, hahaha. Hei, cobalah. Hang, Bagaimana? Kerjaanmu lancar akhir-akhir ini? lumayan. Hmm. Baru aku akuisisi perusahaan mainan. Ayah. Aku akan dirikan departemen desain. Lalu promosinya menyusul. Wah, Kakak ipar, kenapa tiba-tiba nanya ini? kakak ipar peduli padamu. Akhir-akhir ini, aku dapat klien baru. Seprofesi denganmu. Sungguh? Pak Wang, Katanya dia manajer umum. video terbesar wilayah selatan. Ah. Oh, aku kenal orang ini. Ah. Perusahaan mereka bagus. Ah. Sepertinya pangsa pasar 13%. Ya. Dalam setahun, cuma dari iklan. Sudah lampaui portal lain. Mereka kayaknya mau go public, ya? Wah, hebat sekali. Kamu tahu banyak tentang itu. Tentu saja, itu pekerjaanku. Aha, Hei, kakak, Ya, Wang ini. Apa kamu kenal dia? ya. ayah. Lumayan lah. Sebenarnya. Sudah lama ingin menjalin hubungan dengan perusahaan mereka. Oh, Game baru perusahaan kami ingin beriklan di situs web mereka. Kalau tidak merepotkan, bisa kamu temui dia dulu lalu. Baiklah, aku akan coba. Pak Wang sangat sibuk. Aku akan buat janji, ok? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Nanti aku traktir minum teh. jangan bilang begitu. Kakak mendukung adik ipar. Itu kewajibanku mendukung perkembangan karirmu. Lagi pula, ada juga muka mama tahu yang harus dipertimbangkan. Bagus sekali. Kalau ada apa-apa dengan kakakmu, aku akan bantu kamu. Oke, ayo. Semoga karirmu sukses. Pak Xie, kamu di mana? Ada sesuatu yang mau kuberikan. Apa itu? Besok kita bahas rencana yang sudah dimodifikasi di kantor. Tidak pantas memberikannya di kantor. Kamu di mana? Aku akan antar ke kamu. Tidak bisa. Tidak, aku tidak pernah menyimpannya. Ini barangmu. Aku di Z Cafe. Oke, aku segera ke sana. Aku akan berikan padamu. Jangan datang. Aku tidak nyaman. Tidak nyaman apa? Aku kasih barangnya langsung pergi. Oke, sudah. Maaf. Pak Wang. Kita terakhir sampai di mana? Nona Xie sangat berbakat. Apa Anda selalu sibuk kerja? Tidak apa-apa. Di bidang pekerjaan kami. Anda tahu. Saya paham. Nona Xie masih muda dan punya masa depan cerah. Kami tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Muda apa? Kata ibuku. Aku sudah jadi perawan tua. Ya, 31 memang agak tua untuk menikah. lihat saja cewek umur 2 atau 30-an. Biasa saja kalau mereka sudah menikah. Ngomong, bagaimana kondisi kesehatan Anda? Maksudku, apa Anda punya hobi olahraga? Aku biasanya suka bersepeda. Oh,
Bersepeda sih oke. Tapi menurutku cewek harus hati-hati dengan olahraga berlebihan. Olahraga yang berlebihan bisa bikin kaki jadi cacat. Jadi, Nona Xie, ada rencana apa akhir-akhir ini? Oh, sejauh yang kulihat, aku masih mau berkembang di pasaran. Cuma kerja keras aja. Maksudku, iya. Merencanakan hidup. Hidup. Rencana apa lagi yang bisa ada di hidup? Kerja keras. Dan cari uang lebih banyak. Jadi, menurut Nona Xie, Berarti Anda jarang masak. Aku tinggal bersama keluarga. Semua kebutuhan makan dan tempat tinggal sudah disediakan. Jadi aku gak perlu masak. oh begitu. Berarti Anda belum beli rumah sendiri. Anda tinggal bersama keluarga. Jadi siapa lagi yang tinggal di keluarga Anda? Apakah Liu Yi yang minta kamu datang kencan buta sama aku? Aku kasih tahu ya. Nona Ben cuma urus bisnis, bukan urusan kencan. Kamu tanya macam-macam. Kamu sakit? Siapa yang tinggal di keluargaku? Kamu kenapa sih? Umur berapa? Sehat-sehat aja? Hubungan intimmu harmonis enggak? Punya mobil, rumah, atau KTP Beijing, Shanghai enggak? Terus aku suka naik sepeda. Terus kenapa? Umurku 31 tahun. Kaki cantik tanpa cacat sejak umur 21. Bukan urusanmu. Keluar. Nona Xie. Maaf, kamu tadi. Oh, maksudku, siapa lagi yang tinggal di keluargamu? Keluargaku. Nenekku, ibuku. Sama 2 kakak perempuan. Semuanya cewek. Itu agak ribet. Agak ribet sih. Katanya 3 cewek udah rame. Di keluargaku ada 5 cewek. Pernah mikir pindah nggak? Maaf. Yah, kayaknya ini pertama kali kita ketemu. Kamu tertarik banget sama hidupku. Aku agak tersanjung. Tapi, tujuan utamaku hari ini tuh buat bahas kerja sama-sama perusahaanmu. Aku nggak tahu kamu tertarik. Tertarik nggak? Nona Xie, kamu emang workaholic kayak kata bos Liu. Tapi aku rasa kayaknya ada sedikit salah paham. Aku kesini buat kencan. Tapi kamu kasih kesan kayak lagi kerja. Nona Xie, aku rasa Soal kerja. bisa kita bicarain nanti. Sekarang, aku mau kasih pendapat pribadi soal kamu. Jujur aja, Soal penampilan, cara bicara, dan tingkah lakumu. aku cukup puas. Walaupun kamu agak lebih tua. Aku baru 38 tahun kan? Namun, itu masih bisa diterima. Yah, ada satu hal. Dengan segala hormat. Saya rasa Nona Xie harus memperbaikinya. Jika kamu tidak mau berubah, akan sulit bagi kita untuk terus berkomunikasi. Katakanlah, Saya rasa Nona Xie tidak memiliki. Potensi menjadi istri dan ibu yang baik. Secara pribadi, saya adalah orang yang sangat menghargai cita rasa hidup. Ketika sudah menikah dan punya anak, Saya berharap istri saya bisa menyusui anak. Dan Menguru's anak serta keluarga dengan sepenuh hati. Aku tidak akan berubah. Nuo, kenapa kamu di sini? Nuo, aku sudah mencarimu. Aku sudah mencarimu lebih dari sebulan. Tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Nuo. ah ini, Ini adalah... Tuan Wang. Oh, halo, Tuan Wang. Saya adalah pelamar Nuo. Kamu sedang bekerja atau kencan buta? Nuo, jangan jelaskan. Jika kamu benar-benar kencan buta, aku tidak akan memaafkanmu. Karena beberapa ini, berdasarkan pengalaman kamu, kurasa kamu sudah cukup mengenal pria. Untuk pria seperti ini, dia mungkin terlihat sangat suci dan bijak. Banyak bicara, dan merasa dirinya sangat berpengetahuan. Tapi sebenarnya, di dalamnya penuh dengan kotoran. Dan hal-hal buruk lainnya. Mungkin dia bahkan lupa menyiram toilet setelah pakai. terima kasih. Maaf, aku cuma contoh. Aku tidak bicara tentangmu. Jika kamu sedang bekerja,
Aku bisa memahaminya sepenuhnya. Karena kamu bisa bertahan dengan apapun demi pekerjaanmu. Maaf, aku cuma ngasih contoh. Nuno sangat mencintai pekerjaannya. Dia terlihat sangat menawan saat bekerja. Aku suka. Bisa dibilang aku sangat terpukau. Sudah berkali-kali aku mabuk. Tentu saja, orang dengan level pemikiran sepertimu tidak akan mengerti. Aku tidak mengerti. Maksudku itu. Kamu tahu aku sudah mengejar Nuo selama 10 tahun. Untuknya, aku rela melepas seluruh hutan. Aku menyukainya dalam segala keadaan. Penampilannya, dan bentuk tubuhnya. Tentu saja, Nuo, jika kamu bisa menerimaku, dan kita punya anak nanti, aku pasti tidak akan membiarkanmu menyusui. Karena itu akan mempengaruhi bentuk tubuhmu. Dan aku akan mengurus keluarga. Kamu hanya perlu bekerja. Aku akan menjadi suami yang baik untukmu. Aku sangat suka keluargamu. Suka nenek, suka ibu, dan suka kakak. Aku bisa minum teh bersama nenek, nonton drama Korea bersama ibu, main mahjong dengan kakakku. Nona Xie, karena kita sudah kenal lama, maka aku pamit dulu. Hei, Tuan Wang, jangan pergi. Karena kamu sudah di sini. Ini saat yang tepat. Kamu juga bisa jadi saksi. Aku ingin mengungkapkan perasaanku pada Nuo. Nuo, ini yang aku siapkan untukmu. Maukah kamu menikah denganku? Aku berharap bisa menjadi keluargamu. Kita bisa menangis bahagia bersama. Dan kita bisa saling memeluk saat lelah. Pelukan. Sudah kubilang, aku tidak ingin mendengar kalimat ini lagi. Tapi cincin ini cukup bagus. Aku ambil. Tapi jika kamu ingin menikahiku, kamu harus antri. Nuo. Aku sudah mengejarmu selama 10 tahun, masih harus menunggu juga. Kalau kamu punya niat, antri di belakangku. Ada apa ini? Hei, kamu yang di depan. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Aku sudah banyak membantu kamu. Kenapa kamu menyiram air ke badan saya? Apa salahnya aku menyirammu? Aku cuma menyiramnya dengan lembut kok. Aku tidak ambil murahan besar. Bagaimana bisa kamu menyebutnya murahan? Apa kamu tidak tahu tentang estetika? Itu namanya penuh kasih sayang. Walaupun kamu mau menyiramku, tidak boleh lakukan seperti itu. Kamu harus sentuh airnya dengan jari secara lembut. Lalu lontarkan dengan lembut. Berikan atau biar saja, itu sudah cukup. Apakah kamu mengerti? Kenapa kamu sangat murahan? Kamu. Apa kamu bercanda dengan saya? Apa kamu punya kecenderungan kasar? Semua barang penting ada di sini. Kamu sebenarnya harus berterima kasih padaku. Apa yang aku katakan barusan sangat menyakiti hatiku. Itu hancurkan prinsip hidupku, tahu kan? Pandangan dunia, pandangan hidup, dan pandangan cintaku semuanya hancur. Tapi aku cukup terharu dengan apa yang aku ucapkan barusan. Benarkah? Jadi, kamu benar-benar suka Gong sekarang? Apa maksudmu? Apa kamu benar-benar ingin menikah denganku? Apa kamu ingin mati? Tidak, itu bagus. Bukan itu maksudku. Kalau bukan, itu bagus. Kalau kamu benar-benar mau, itu akan repotkan. Lagi pula aku sudah punya putri. Kamu punya putri, aku punya putra. Aku serius. Aku benar-benar punya putri. Kamu tidak percaya kan? Biarkan aku tunjukkan fotonya. Ini putri saya. Bagaimana? Cantik kan? Kamu sudah menikah? Tentu saja. Lihat ekspresimu. Sepertinya kamu sangat terkejut mendengar saya sudah menikah. Gila. Oke, saya tidak akan menggodamu lagi. Meski draft desain ini basah. Tapi kamu bisa lihat dengan baik. Bukannya saya minta kamu revisi? Ya. Sudah. Cepat sekali. Tentu saja. Saya ada saran. Saat kamu pulang ketemu dia, bawa suasana hati senang kita hari ini. Dengan suasana senang ini. Ayo pergi. Hei,
Ami. Sudah sampai? Sebentar lagi sampai. Kamu di Pulau Danau? Oke, saya paham. Ya, begitu saja. Hei, Nona Xie, kamu di sini. Tuan Chen, kenapa kamu di sini? Ya, investor kami lagi ada pesta di sini. Kebetulan sekali. Kebetulan banget. Bukannya kamu datang sama desainer Dai? Ya, dia ikut kami. Dia di mana? Ya, dia belum sampai. Saya tunggu di sini. Permisi, ada investor datang dari sana. Saya akan sambut mereka saat dia datang. Bisa kita masuk bersama? Oke, Ya. Kenapa kamu di sini? ya. Bukannya rapat investor? Tuan Chen juga undang kamu. Tidak. Tidak? Kenapa kamu di sini? Apakah kamu khawatir tentang saya? Pemandangan di sini indah sekali. Sungguh sangat bagus. Ya, Hey, photographer Dai. Coba lagi. Nona Xie, kamu juga datang. Nona Xie, kamu juga datang. Ayo, saya kenalkan kalian satu sama lain. Ini adalah Tuan Li. hello. Halo, Ini adalah Tuan Liu. halo, halo, Fan, halo, halo. ini adalah orang yang saya ceritakan kepada kalian tadi. Herang Kang Mainan Paling Menjanjikan. Tuan Dai Keswai. Oh, bukan, bukan. Ini adalah. Pacarnya bernama. Siapa namamu? Xie Xiaonuo. Ya, Xia Xiaoliwa. Wah, pacar Dai sangat cantik. Oh, bukan, bukan. Saya gugup. Senior orang Sedeton. Ayo kita ke ruang rapat. Kami masih menunggu pidato luar biasa dari kamu. Saya akan pergi berpidato sekarang. Ada APA? Tiba-tiba saya sedikit gugup. Bisakah kamu memberitahu saya di mana kamar mandi? Setelah menyeberangi jembatan ini, pulau ada di sebelah sana. Kami menunggumu. Saya minta maaf sekali. Oke. Acara akan segera dimulai. Jangan pergi sekarang. Bagaimana saya bisa pergi? Saya harus pergi secepatnya. Kalau begitu saya akan pergi bersamanya. Hubungan mereka sangat baik. Mereka bahkan pergi ke kamar mandi bersama. Ahaha. Oke, kami akan menunggumu di gedung klub. Halo, Mari kita pergi duluan. Aku khawatir padamu. Urusi urusanmu sendiri. apakah kamu datang ke sini? Untuk menghadiri pesta investor ini? Ya, aku akan ini untukmu. Aku khawatir padamu. Aku akan cuma jadi biasa saja. Dan mudah dibodohi. Meskipun kamu mengucapkannya dengan enggan. Tapi aku tetap merasakan. Ada sedikit kehangatan. Ketika Presiden Chen memperkenalkan kamu sebagai pacarku. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu juga ingin jadi pacarku? Tidak. Kenapa kamu bahkan mau pergi ke kamar mandi bersamaku? Bagaimana pendapatmu tentang penampilan hari ini? Biasa saja. Apakah ada kesan menawan? Aku bersalah jika aku, Xie Xiaonuo, memilikinya sedikitpun. Ide untuk jadi pacarmu. Aku akan tenggelam di sungai sekarang juga. Jangan buat sumpah serapah seperti itu. Oh, hari istrinya. Sudah telat. Mari kita kembali ke rapat. Hei, aku belum pergi ke kamar mandi. Menurutku kamu tidak perlu dulu kok. Pergi ke kamar mandi setelah selesai. Saya salah. Tahan dulu. Aku tidak bisa berpikir jernih ketika bicara. Ayah, tidak bisa nanti saja? Ah, tunggu, tunggu, tunggu. Apa yang kamu lakukan? Ayah, Tidak bisa nanti saja? Apakah kamu salah baca? Gimana? bukankah itu di sana? Xiaonuo terlalu berlebihan. Dia benar-benar menghinaku. Dia menghinari kita. Aku sangat percaya padanya. Aku salah. Tolong bantu aku. Kita harus ganti baju. Gimana cara gantinya? Toiletnya cepat. Rok. Halo, Abang Ipar. Kamu. Hei.
Kamu tarik napas, Yanzi. Yanzi, tarik napas. Aku nggak bisa napas. Mama. Tarik napas. Oak, mundur. Tarik napas. Ambil napas dulu. Kamu perlu turun berat badan, tahu? Cruz, aku mohon. Susahmu ikhlas jadi. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku. Aku mohon. Lebih baik mati daripada jadi pengkhianat. Jangan pernah jadi pengkhianat. Aku takut. Hei, pelan-pelan. Jangan. Aku. Sia. Bukannya kamu janji nggak bawa aku? Bawa Daigas-han ke sini? Siapa yang mau nikah? Aku sangat cemas dan takut sampai. Kita baru aja ganti baju. Perlukah? Bagaimana kalau dia tahu kamu mau nikah? Aku cuma nggak bisa hentikan dia. Karena dia bersih. Dia bilang aja nggak apa-apa. Dia sekarang di mana? Ini. Hei, kenapa kamu di sini? Aku mau nikah. Iya, bukannya di taman rakyat? Sewa tempat di taman rakyat agak mahal. Jadi kita ganti tempat sementara. Jadi kita cari yang sementara aja. Desainer Dai, kamu di sini. Kebetulan aku ada acara kumpul investor dekat sini. Rumah klub di sana. Betapa kebetulan. Jadi kamu tidak punya waktu untuk menghadiri pernikahan saya? Belum pasti. Itu tergantung berapa lama rapat akan berlangsung. Jika dari awal, saya akan menyimpang sedikit untuk hadir. Tidak. Pernikahan saya sangat sederhana. Kenapa tidak? Meskipun sederhana, itu tak acara pernikahan. Saya Baiklah. Orang lain menikah dengan bersepeda. Kamu terlalu tua untuk naik sepeda. Cepatlah. lihat waktunya. Tuan Xie. Sepertinya Presiden Xie bukan pengkhianat. Dia sedang membantu kita. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan perlindungannya. Cepatlah. Kamu seharusnya berada di sini untuk menghadiri pernikahan karyawanmu, kan? Itu benar. Lalu kenapa kamu bilang kamu menghadiri pesta investor? Saya rasa kamu tidak cocok dengan Sophia. Kenapa kamu bilang begitu? Cinta adalah hal yang saling menginginkan. Jika dia sudah punya orang yang dia sukai, kenapa kamu terlalu memaksa? Ya, hei, kenapa kamu begitu keras kepala? Di dalam Alkitab, Tuhan membimbing orang-orang yang memasuki pernikahan. Permisi. Baiklah, mari kita lewati bagian ini. Mulai hari ini, kalian resmi menjadi suami istri. Ajiyu, permisi. Mari kita lewati bagian ini. Oh, Oak. Pengantin pria di sebelah kiri. Jangan pengen wanita di sebelah kanan. Oh, ini tidak perlu. Harap. Apa yang ingin kamu lakukan dengan bagian ini? Cepat selesaikan. Mari kita bertukar cincin. Mulai dari sekarang. Baik, silakan bertukar tanda pernikahan. Oh. Sayang, ini harus dicium. Baik, silakan cium istrimu. Baik. Baik, cium. Diam. Kamu ngapain? Pulang. Dengarku. Kami sudah mendaftar. Jang Yunsu, kamu gila. Isi yang bolong. Mau merampas pengantin? Aku bukan merampas. Dia anakku.
Ayah, bilang saja yang mau dibicarakan, jangan bertindak. Kenapa tidak? Ayah, Ya. Ada APA? Keluar. Lihat apa? Aku ayahnya. Aku nyatakan pernikahan ini tidak sah. Tidak sah. Semua pembohong itu pembohong. ini Bapak Deo Shun. Ada apa? Investor di sana memanggilmu. Bapak Chen minta kamu ke sana. Kami tahu. Kamu duluan. Ayo, banyak orang menunggumu. Bicarakan nanti setelah rapat. Sekarang, mari kita sambut desainer kita, Dai Gusun. Desainer memperkenalkan mainannya. Konsep desain pendamping anjing. Semuanya, sambut. Desain yang kubawa hari ini adalah pendamping anjing. Namanya dalam bahasa Inggris Doggy Barbie. Ini produk interaksi antara manusia dan hewan. Secara pribadi, yang kurang pada anak-anak sekarang adalah interaksi antar manusia. Mereka kesepian, egois, dan mementingkan diri sendiri. Mereka tak pernah pertimbangkan akibat saat ambil keputusan, dan tak peduli perasaan orang lain sama sekali. Mereka kurang hormat pada orang tua. Mereka anak manja. Merekalah anak manja itu. Begitulah. Terima kasih, baru pulang dari dinas luar, dan belum terbiasa dengan perbedaan waktu. Aku cukup paham konsep desain mainannya. Bagaimana kalau aku jelaskan? Ini pacarnya. Dia yang boleh jelaskan. Sebenarnya, niat awal mainan ini adalah interaksi. Didedikasikan untuk keluarga. Dan merupakan satu kesatuan utuh. Anjing adalah teman keluarga. Dan anak adalah tuan rumah. Dengan pendampingan dan bimbingan orang tua, bantu anjing penuhi semua kebutuhannya. Sambil bantu orang lain, anak-anak. Kembangkan kasih sayang dan kesabaran mereka. Tentang mainan ini, itulah yang ingin kami sampaikan. Ada pertanyaan? Oh, aku seorang bos, tapi juga seorang ibu. Menurutku, konsep desain mainan kalian cukup bagus. Tapi mainannya agak terlalu rumit desainnya. Sekarang, orang tua sama sekali tidak punya waktu untuk bersama anak-anak. 3 item, anjing, bola, dan orang, menjadi faktor tidak stabil dalam keluarga. Dari segi keamanan, kurang tepat menurutku. Nah, kami desain produk ini agar kalian dan pasangan bisa lebih banyak waktu dengan anak. Nemen. Tapi sekarang kebanyakan orang tua sama sekali tak punya waktu untuk anak. Mereka mungkin butuh lebih banyak produk seperti iPad yang memungkinkan anak bermain diam sendirian, sehingga mereka tidak akan menjatuhkan apapun. Dengan cara ini, tidak akan menimbulkan masalah bagi kami orang tua. Sementara itu, ini juga memberi kita banyak waktu untuk bekerja. Jika kita benar-benar ingin mengembangkan mainan konseptual, menurut saya kita harus mengubah ini. Interaksinya menjadi antara manusia dan mesin, dan menggantikan peran orang tua dengan mesin. Menurut saya pendapat kedua wanita ini sangat tidak pantas. Yang bertentangan dengan niat awal saya. Saya hanya ingin memberi anak lebih banyak kasih sayang. Dan lebih banyak perhatian dari orang tua mereka. Bukan hanya ditemani peralatan listrik, komputer, dan komputer. Mereka kekurangan itu. Lingkungan sosial lah yang menghancurkan kepolosan anak. Tapi sekarang, orang dewasa tidak menyadari hal ini. Malah mendorong kebiasaan buruk ini. Ini sangat tidak pantas. Sangat salah. Dan menakutkan. Menurut saya apa yang baru saja dikatakan oleh wanita itu. Ada benarnya.
desainer Dai bisa mempertimbangkan. Mengubah produk yang sudah ada. Misalnya, ubah sistem memberi makan anjing. Menjadi sistem memberi makan anak. Ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Pernyataan Pak Chen memberi kami inspirasi. Jika pembeli benar-benar memiliki permintaan seperti itu, kita bisa mempertimbangkan untuk mencoba atau mengubahnya. Apa yang harus diubah? Apalagi yang bisa kita pelajari dari itu? Kami tidak akan mengubahnya. Tidak pernah. Sudah. Saya tidak akan pernah membiarkan apa yang kalian sebut pasar atau komersialisasi memperkosa cita-cita saya. Maaf, saya tidak setuju denganmu. Saya pergi dulu. Maaf, dia sedang sedikit emosi. Maaf. Terkadang pernikahan memang seperti domino. Selama salah satunya tumbang, entah itu rumah, mobil, anak, orang tua, uang, saudara, entah itu penting atau tidak, hidupmu akan ikut runtuh. Terima kasih sudah minum bersamaku. Kenapa kamu terus bilang anakmu umur 12? Karena di hatiku dia tetap 12 tahun. Mungkin aku tak mau dia tumbuh besar. Mungkin. Atau aku takut jadi terlalu tua. Aku menikahi Ibu Yaya saat umur 22. Istriku hamil saat kami menikah. Dia waktu itu 20 tahun. Aku belum siap jadi ayah. Aku harus tanggung jawab keluarga. Aku harus cari uang untuk keluarga. Aku kerja dan berjuang di luar. Sulit, tapi juga bebas. Uang yang kudapat kukirim ke mereka. Seolah itu satu-satunya tanggung jawabku. Sampai Yaya umur 8 tahun. Aku dapat kabar. Ibunya meninggal. Karena depresi. Baru saat itu aku sadar. Tanggung jawabku bukan cuma mengirim uang. Tapi waktu itu aku belum paham. Sejak saat itulah, aku tak biarkan Yaya jauh dariku. Aku rawat dia sepenuh hati. Karena aku merasa bersalah padanya. Aku tak mau dia tersakiti.
Aku juga tak mau dia terluka. Tapi sekarang, dia diambil. Sebenarnya, itu salah. Dia tidak diambil. Kenapa kamu tak bisa pikir? Ada satu orang lagi yang sayang dia. Dan lindungi dia. Tidak. Yaya belum dewasa. Dia baru 20 tahun. Dan Fang Jia sama sekali tak bisa lindungi dia. Dari pertama lihat orang ini, aku tahu. Dia itu Dai Gusunnya tahun itu. Dia tak tahu apa itu tanggung jawab. Dia tidak bisa melindungi putriku. Dia perampok. Dia membawa Yaya pergi. Kamu tahu? Aku takut. Aku takut. Aku khawatir Yaya akan seperti ibunya dulu. Kamu tahu, waktu aku muda, ayahku membawaku ke pantai. Aku selalu pikir laut itu biru dan indah. Tapi malam itu, saat aku berdiri di tepi laut, aku merasa ada kegelapan di depanku, seperti lubang hitam. Aku sangat ketakutan. Aku ingin pergi, tapi ayahku tidak mengizinkan. Dia duduk bersamaku di tepi laut sampai matahari terbit. Saat itu, aku sangat senang. Rasanya begitu indah dan cerah. Itu laut paling indah yang pernah kulihat. Mungkin hidup memang begitu. Saat kau merasa tak berdaya dan takut, mungkin jika kau bertahan sedikit lagi, kau bisa melihat keindahannya. Asalkan kau percaya. Usiamu berapa? Kurasa kamu seperti nenek tua. Baru sekarang aku tahu. Kau ini kakek tua.
Maafkan aku. Kenapa minta maaf? Aku mabuk berat tadi malam. Aku mabuk berat tadi malam. Aku punya masalah kalau minum. Aku jadi lupa ingatan kalau minum kebanyakan. Tadi malam, aku. Apa aku? Apa aku melakukannya? Apa aku melakukannya? Apa aku muntah? Oke. Anggap saja tadi malam tidak terjadi apa-apa. Dan jangan dibicarakan lagi. Aku masih harus kerja. Oke. Mari kita anggap tak ada yang terjadi semalam.